Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu. Tentu doa dan harapan saya dimanapun Bapak Ibu berada, sehat, diberkati Tuhan dalam segala kegiatan, aktivitas, ataupun dalam pelayanannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diberi kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih untuk sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami semua. Dan pada kesempatan ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangilah hati kami agar kami dapat menerima, memahami serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini tema atau judul firman Tuhan adalah pergilah muridkanlah semua bangsa. Bapak Ibu Saudaraku, selain Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil, Tuhan Yesus juga memberi perintah kepada murid-muridnya agar mereka melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus dalam ayatnya yang ke-19. Menurut Peter Wagner, seorang hamba Tuhan yang fokus dalam pertumbuhan gereja, menurut beliau bahwa sasaran utama dari amanat agung adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Tujuan utama dari amanat agung Tuhan Yesus itu adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab-kitab Injil dan juga kitab para rasul, kata murid ditulis sebanyak 260 kali. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen melakukan amanat agung, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, apa ini maksud dengan kata murid di sini? Kata murid dalam bahasa Yunaninya adalah metetes, yang artinya adalah pengikut. Secara umum metetes adalah untuk menunjukkan pengikut Yesus, yaitu orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Peter Wagner, murid Yesus adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Mereka mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati mereka bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Yang pertama adalah kita harus pergi ke segala suku bangsa dalam ayatnya yang ke-19. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi, bukan berdiam diri. Tuhan memberikan jaminan kepada mereka supaya murid-murid jangan takut. Kenapa? Karena yang pertama, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan Yesus dalam ayatnya yang ke-18. Yesus yang berkuasa atas surga dan bumi mengutus murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepastian perlindungan yang aman kepada murid-murid, karena segala kuasa telah diberikan kepada Yesus baik di surga dan di bumi. Tuhan Yesus yang berkuasa memberi keselamatan dan pengampunan bagi orang yang berdosa. Hal yang kedua yaitu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Dalam ayatnya yang ke-20. Yang kedua, langkah yang dilakukan adalah baptislah mereka dalam ayatnya yang ke-19.
Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-muridnya supaya mereka membaptis orang-orang yang baru percaya, membaptis pengikut yang baru menjadi percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, kata baptis di sini yaitu baptiso, artinya dicelupkan atau ditenggelamkan. Nah, ada dua makna dari baptisan. Yang pertama adalah sebagai tanda kita bersatu dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-6. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, makna dari baptisan itu adalah menunjukkan pertobatan kita, meninggalkan cara hidup yang lama, dan kita bangkit mengenakan cara hidup yang baru seperti karakter Yesus Kristus. Hal yang kedua, makna dari baptisan itu adalah sebagai pengumuman atau proklamasi kepada banyak orang bahwa kita adalah umat Allah milik kepunyaan Tuhan, yaitu berbicara tentang iman dalam Kolose pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, tugas kita yang kedua selain pergi, kita juga harus membaptis mereka yang baru percaya, membaptis mereka yang baru menjadi pengikut Yesus, membaptis mereka yang baru menjadi murid Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari kita memberi diri untuk dibaptis, bahkan melayani mereka-mereka yang rindu untuk dibaptis. Hal yang ketiga, langkah yang harus kita lakukan selain pergi, selain membaptis, yang ketiga adalah ajarlah mereka. Dalam ayatnya yang ke-20 bagian A. Selain membaptis, Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-murid agar mereka juga mengajar kepada pengikut-pengikut yang baru ataupun kepada murid-murid yang baru, agar murid-murid Yesus mengajar mereka melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Kata ajarlah mereka di sini berasal dari bahasa Yunani yaitu didasko, yaitu pengajaran. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya agar murid-murid mengajar kebenaran firman Tuhan kepada pengikut-pengikut yang baru, kepada murid-murid yang baru, agar mereka juga melakukan semua perintah Tuhan. Pergi, membaptis, dan juga mengajar orang-orang yang lain yang akan mereka injili atau muridkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada dua proses belajar mengajar. Yang pertama adalah belajar sehingga dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, belajar dari yang tidak bisa menjadi bisa melakukan. Itu sebabnya ketika ada orang Kristen baru atau pengikut Yesus yang baru, jangan dilepas begitu saja, jangan dibiarkan begitu saja. Kita harus mendidik mereka, kita harus mengajar mereka firman Tuhan, agar mereka juga melakukan perintah Tuhan, melakukan amanat agung. Mereka juga pergi, memberitakan Injil, membaptis, bahkan juga mungkin mereka mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita, yang pertama kita harus pergi memuridkan segala suku-suku bangsa. Kedua, mereka juga harus dibaptis sebagai bentuk pertobatan dan juga iman mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baptisannya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita juga harus mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan, mengajar mereka tentang untuk setia melakukan perintah-perintah Tuhan, yang salah satunya adalah amanat agung, yaitu memuridkan orang ataupun suku-suku yang belum percaya kepada Yesus. Kiranya di dalam momen bulan misi ini, semua kita anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, yang telah memperoleh anugerah kemurahan hati Tuhan, mari kita pergi menjadikan segala suku-suku bangsa menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Dan jangan lupa bawa mereka, tantang mereka untuk dibaptis sebagai bentuk pertobatan mereka dan iman mereka kepada Yesus. Dan mari kita senantiasa mengajar mereka untuk setia melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.